Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-maw'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Para hadirin, ustaz dan para ustazah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang amat teramat banyak, yang amat teramat luas. Juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Tadi sudah diperkenalkan, mungkin sebagian ustadz di sini, khususnya yang pengampu tahfidz, juga sudah sangat sering sekali kita berjumpa. Hanya saja ada lagi satu amanah yang diberikan untuk kita saling bermudarasah setiap hari Sabtunya insyaallah bersama para ustadz dan ustadzah yang hadir di sini semua. Meskipun secara detailnya masih agak bingung ya, kita apakah fokus di perbaikan bacaan, yang itu mungkin lebih menyeluruh bagi setiap yang hadir di sini. Sempat juga diusulkan untuk setoran hafalan oleh, itu kontaknya siapa ya? HRD ya, oleh bagian HRD. Sempat juga diusulkan materi yang mungkin kalau kita isi dengan materi atau teori itu ahsannya dibantu dengan infocus, yang saya juga punya file pembelajaran tersendiri. Tapi sebelum itu makanya kita fixkan dulu ini. Setidaknya mungkin kita dalam 1 bulan ada 4 kali pertemuan kita. Kira-kira yang terbaik itu diisi oleh apa? Insya Allah saya mengikuti sesuai dengan kebutuhan antum semua. Mungkin ada yang ingin usul yang sekiranya bisa merata, semuanya bisa mengikuti. Barangkali kalau setoran hafalan tidak semuanya punya waktu luang untuk menyiapkannya, atau kalau memang semuanya bersemangat untuk menyetorkan hafalan meskipun hanya setiap orang cuman beberapa ayat saja, ya insya Allah saya pokoknya ngikut sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Kalaupun kita di pertemuan dengan santri dan para pengampu tahfidz itu ada 4 pertemuan, 2 kali perbaikan bacaan, 1 kali teori, dan 1 kali setoran hafalan. Seperti itu. Barangkali ada usulan dari mudir.
Barangkali ada usulan dari mudir untuk semua aktivitas cocoknya apa? Hmm. Masya Allah. Ya, itu juga yang eh, paling ideal. Kita fokus di perbaikan bacaan yang ini mungkin juga semuanya butuh untuk senantiasa memperbaiki kualitas tatbik kita dalam membaca Al-Quran yang barangkali mungkin saat di luar sana belum punya waktu untuk memperbaiki bacaan, kita manfaatkan setiap hari Sabtunya dengan waktu yang ya, cukup singkat. Insya Allah kita perbaiki sedikit demi sedikit, tapi ada syaratnya. Syaratnya kalau mau tahsin, ya, tidak boleh malu kalau nanti bacaannya harus diperbaiki. Sepakat? Sepakat ya? Tak boleh malu. Daripada nanti sampai tua bacaannya tidak diperbaiki lebih malu lagi. Betul? Kalau begitu kita manfaatkan waktu yang sudah cukup terbuang juga. Silakan masing-masing dari yang hadir di sini memegang Al-Quran atau mushaf yang sudah disediakan. Cukup insya Allah ya. Ya, tidak ada satupun yang tidak memegang mushaf. Yang di ini ada mushafnya? Ada ya? Hah, boleh. Ada guru tahfidz di SD juga ya? Kalau di SD sudah lengkap sampai kelas 6. Insya Allah. Di SD paling banyak berapa hafalan siswanya? Ustaz, ada yang sudah sampai 5 juz? 3 juz, Masya Allah. Oh, kelas 4. Oh, yang kelas 6-nya belum tahu. Insya Allah. Kalau dari siswa yang alia, ada 2 santri yang diutus ke tempat kita, markas Imam Qaulun. Yang satu sudah mulai setoran sanad, riwayat Hafs. Yang satu baru berangkat beberapa hari yang lalu saja. Kalau melihat dari semangatnya, Masya Allah, cukup bisa mengungguli saingan-saingannya di sana, karena kita di sana juga
rata-rata santri utusan sama seperti dari Sabilul Quran ini hampir 95% santri utusan. Mungkin hanya tidak sampai 5 orang yang menjadi santri mandiri alias bukan utusan dari lembaga atau ma'had yang lain. Baik, silakan dibuka surat Al-Fatihah. Saya membaca kemudian antum semua menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua mulutnya gerak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Dulu saya untuk belajar mengucapkan ta'awud ini saja 3 bulan. Dan di puncak 3 bulan itu pun masih belum lulus sebetulnya. Tapi karena Syekh ngelihatnya wajahnya udah melas banget gitu kan. Karena sebagian teman-teman yang lain lulus, saya kok nggak lulus sendiri, akhirnya diluluskan. Jadi 3 bulan belajar masih belum lulus juga. Jadi kalau misalnya Ustadz sama Ustadzah hadir di sini, baru sehari pekan depan nggak mau belajar lagi, tidak sebanding. Karena kalau nanti udah 3 bulan, nah baru bolehlah ngeluh, gitu kan? Itu saya hitungannya telat. Belajar tahsin seperti ini, itu saya mulai dari kelas 2 SMA atau kelas 2 aliyah. Telat dan merasa rugi. Lalu gimana kalau di sini tidak ada yang mau belajar dan memperbaikinya? Lebih rugi lagi. Nah, makanya ini kesempatan emas kita di sini. Setiap hari Sabtu ada waktu singkat untuk belajar, kita manfaatkan. Sekali lagi itu, kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Masya Allah. Dulu satu surat Al-Fatihah ini kurang lebih sampai setengah tahun dulu belajar. Dan saking lama waktunya itu, jadi kita di double. Tetap tahsin surat Al-Fatihah sampai benar-benar lulus, tapi kita juga tahsin surat-surat pendek yang lain. Karena kalau fokus setengah tahun nunggu lulus, ya cuma dapat satu surat aja. Cuman standar untuk surat-surat yang lain agak sedikit diturunkan. Karena memang ya, tentu yang paling wajib ya, khususnya untuk kaum laki-laki, surat Al-Fatihah. Apalagi yang terbiasa menjadi seorang imam, untuk menjaga keafsahan sholatnya. Karena ya, mirisnya ya, sebagian masjid, dan terkadang masjid itu nggak cuma sekedar masjid yang kecil ya, atau alias musola. Biasanya kalau di musola kampung sudah pasti imamnya orang tua biasanya. Anak-anak muda tendang semua, geser. Nah, tapi sebagian masjid besar, bahkan masjid besar, ya, kalau melihat Masjid Agung Majalengka saja misalnya ya, ya yang menguasai orang-orang sesepuhnya, orang-orang senior di sana. Meskipun tidak semua, tapi ya Masya Allah bacaannya tuh sangat disayangkan sekali. Masih banyak sekali lahnul jali, kesalahan yang fatal. Jadi dalam ilmu tajwid itu kesalahan ada dua macam, ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Kalau lahnul jali itu kesalahan yang berat. Dan termasuk kesalahan yang berat itu yang merubah makna. Dan tentu di antara sebab yang bisa merubah makna itu, yang pertama karena merubah hurufnya. Merubah hurufnya. Tidak sedikit imam membaca ihdinas syiratal mustaqim. Apa? Syirata pakai shin. Padahal kalau shin, kalau kita mau berdalil dengan ya, karena ada qiraat yang lain, itu tidak ada yang menggunakan dengan shin. Yang ada itu cuma pakai shad asli seperti riwayat Hafs yang kita baca. Kemudian ada yang pakai shin, ya misalnya riwayat Kunbul dari qiraat Ibnu Katsir, atau pakai ismamus shad bisautin zai, mengismamkan shad tapi suaranya kayak zai, itu seperti qiraat riwayat Khalaf dari qiraat Hamzah. Jadi bunyinya ihdinas sirata. Kalau shin itu tidak ada. Makanya hal-hal yang seperti itu tentu sangat disayangkan sekali. Apalagi apa kata Rasulullah SAW, aqra'uhum li kitabillah, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling paham tentang
bacaan kalamullah yang paling banyak dari segi hafalannya, karena saking mulianya ibadah sholat untuk kaum muslim. Maka tentu berikan kualitas yang terbaik di setiap sholat kita. Makanya penting sekali belajar Iqra waktu kita masih kecil itu. Abata tuh ya. Terkadang mungkin kita dulu, ini cuman fase atau tahapan yang dikasih oleh guru atau kebiasaan di tahap awal itu Iqra. Tapi kalau nanti sekiranya kita sudah paham tentang tahsin, tentang tajwid, ternyata itu sangat mulia sekali belajar Iqra, sangat penting sekali. Makanya buat ustadz dan ustadzah yang masih punya anak kecil, masih di usia dini, pelajari Iqra itu namun dengan sungguh-sungguh. Sehingga nanti ketika sudah melewati tahap mempelajari huruf hijaiyah dengan benar, huruf Al-Quran, maka nanti akan lebih mudah lagi untuk melewati tahapan yang selanjutnya. Oke, penting sekali mengenalkan huruf-huruf hijaiyah namun dengan benar ya. Sehingga nanti ketika besar ya, tidak lagi membaca Al-Quran namun maknanya tidak sesuai. Sangat banyak sekali. Tidak sedikit yang membaca Ar-Rahmanir Rahim ya, Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan apa? Huruf kha. Karena memang huruf ha sama kha juga itu hanya bertetanggaan saja tempat keluarnya. Huruf ha dari wasatul halqi, huruf kha dari adnal halqi ya, dari tenggorokan bagian tengah keluar ha, geser sedikit ke atas saja kita bacanya jadi kha. Makanya sangat rawan sekali berubah satu huruf tidak sesuai maknanya. Padahal kita seharusnya membaca Al-Quran sebagaimana ketika diturunkan. Rasulullah bersabda, Innallaha yuhibbu an yuqra al-Quran kama unzil. Sesungguhnya ya, Allah itu mencintai apabila Al-Quran itu dibaca sebagaimana saat diturunkan. Dan Al-Quran itu diturunkan dengan apa? Dengan tajwid, dengan tartil, dengan lidah bahasa Arab. Bilisanin Arabi mubin. Dan Allah juga sudah perintahkan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya tartil. Bahkan di sebuah hadis yang sangat masyhur, ketika kelak nanti di Yaumul Mahsyar, para penghafal Al-Quran ya, para pembaca Al-Quran diminta oleh Allah Subhanahu wa taala baca ya, dan naiklah engkau ke derajat surga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Yuqalu li sahibil Qur'an Iqra ya, wartaqi. Kemudian apa kalimat selanjutnya? Warattil kama turattilu fid dunya, dan tertilkanlah bacaan Al-Quran nanti kelak di Yaumul Mahsyar sebagaimana engkau mentertilkannya ketika di dunia. Maka tertilkan dulu di sini. Nah, ketika kita masih bersinggah di bumi ini, ya, perbaiki, tertilkan bacaan Al-Quran. Masih banyak sekali ya, yang sudah menjadi ya, guru Al-Quran di sebagian tempat, namun bacaannya masih ngebut. Ya. Tidak memperhatikan kualitas huruf yang dia ucapkan. Coba bayangkan, satu huruf hijaiyah yang kita ucapkan, tentu itu berbeda dengan huruf-huruf yang lain, seperti huruf abjad. Ya. Kenapa demikian? Karena kualitasnya lebih susah. Kenapa bisa disebut susah? Bayangkan satu huruf hijaiyah saja, kita harus menyempurnakan minimal 5 sifat di dalamnya. 5. Kalau satu sifat saja tidak ada di dalamnya, maka hurufnya tidak akan sempurna. Jadi satu huruf hijaiyah itu di dalamnya, komposisi di dalamnya itu ada 5 sampai 6 sifat. Misalnya kita mengucapkan huruf shad tadi ya. Sol, ya, sli. Kalau kita mengucapkan huruf shad kemudian tidak ada aliran udaranya atau hamas, maka tidak sempurna. Tidak akan menjadi huruf shad. Shad tidak ada aliran nafas atau udara atau yang disebut dengan hamas, maka tidak akan sempurna menjadi huruf shad. Namun kalau kita bisa mengeluarkan nafas atau udara ya, saat mengucapkan huruf shad tapi shadnya ditipiskan, maka dia akan berubah menjadi sin.
ihdinas sirata. Ada udaranya, tapi tidak ditebalkan, tidak ada sifat isti'lanya, tidak sempurna. Atau ada udaranya, kemudian kita juga mampu menebalkannya. Namun udaranya itu bentuk udaranya menyebar, ya bukan terkumpul seperti sifat sofir, maka dia akan berubah menjadi shin, shi. Nah, ini juga tidak sempurna. Berarti artinya apa? Satu sifat saja tidak ada di dalam pengucapan satu huruf hijaiyah tidak akan sempurna. Coba bayangkan, mengucapkan 2 huruf hijaiyah saja, kita sudah menyempurnakan 10 sifat yang kita pelajari. Padahal terkadang satu sifatnya aja susah banget. Kadang kita nebelin huruf dod aja susah kan? Itu baru menebalkan huruf. Belum lagi ada sifat syiddah, ada sifat jahar, ada sifat itbaq. Belum ada sifat-sifat tambahan seperti qalqalah, istitolah. Susah, tentu susah. Namun Allah juga tidak berikan ganjaran yang cuma-cuma. Kalau antum sudah baik, sudah tidak lagi terbata-bata, ma'asafaratil kiramil bararah, nanti akan dibersamai dengan para malaikat yang baik parasnya dan baik akhlaknya. Maka terus berusaha. Jangan merasa cukup untuk memperbaiki bacaan, masih sangat panjang sekali tentang bacaan Al-Quran itu. Dan jadikanlah salah satu cita-cita kita dari sekian cita-cita yang banyak itu bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, kalamullah, ya, kitabullah. Ya, itu sedikit tadi pengalaman yang saya paparkan. Jangan lihat sekarangnya, ya, tapi prosesnya juga panjang sekali. Bahkan tak sedikit dan tak jarang berputus asa dalam memperbaiki bacaan ini. Kita ulangi dari ta'awud, ya. Kemudian kita bahas mungkin tidak lebih ke ahkamut tajwidnya, tapi di pertemuan perdana ini kita fokuskan ke kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di luar, ya, atau yang biasa terjadi di lingkungan kita. Baru nanti pertemuan setelahnya kita perdalami tentang ahkamut tajwid yang ada di dalamnya. Silakan dibuka lagi mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, coba bacanya dibiasakan dari mulut. Karena pengalaman saya dulu pribadi, pertama kali belajar tahsin, suaranya dari hidung semua, kecuali lagi pilek ya. Lagi pilek memang agak bindeng. Cuman ini tidak lagi pilek, lagi sehat, itu saya hampir semua huruf hijaiyah diucapkan dari hidung. A'udzubillah gitu bunyinya. Bismillahirrahman, itu hidung. Ngirung kalau bahasa Majalengkanya mah. Nah, itu langkah pertama dulu. Sebelum belajar ya memperbaiki huruf-huruf yang jauh lebih awal ya dan lebih utama itu tadi penyakit baca dari hidung. Itu harus dikeluarkan dulu karena itu nanti lebih mudah. Kalau kita mempelajari huruf-huruf ya, dari 29 huruf hijaiyah yang ada, tapi bacanya masih dari hidung, agak susah. Nanti jadi 2 langkah lagi, harus nyetel lagi. Akhirnya belajar dari huruf yang pertama lagi, saat sudah kondisi bacaannya tidak dari hidung lagi. Saya pun persisnya lupa ya, gimana dulu caranya bisa keluar dari mulut. Cuman mungkin ada beberapa trik. Yang pertama bacanya mungkin lebih lantang, lebih lepas. Itu bisa menghindari bacaan dari hidung. Yang biasa dulu bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak lepas sehingga mungkin keluarlah aliran suara dari khaysum. Dari apa? Dari rongga hidung. Yang kedua bisa dibantu dengan itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Sehingga yang terbiasa membaca Qur'annya itu nggak mau monyong, nggak mau buka mulut. Jadinya
sama tertahan. Jadi misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba disempurnakan. Bentuk sempurnanya harokat itu apa? Dhammah ya dhammu syafatain. Memonyongkan kedua bibir. A'udzu. Ya. Iyyaka na'budu. Monyong kalau dhammah. Kalau fathah apa? Yaftah famahu, buka mulutnya. Bismillah, bismillah. Alhamdulillahi. Qul ya ayyuha. Fathah apa? Buka mulutnya. Kalau kasrah, yahfidhu fakkahu, turunkan rahangnya. Nasta'in. Ya, jangan lagi baca Al-Mustaqim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim, bukan Him. Nasta'in, kasroh, turunkan rahangnya. Dhamma, monyongkan kedua bibirnya. Dan fathah apa? Buka mulutnya. Itu juga bisa membantu. Nah, sehingga tadi problem awal yang membaca ya gunnah selain huruf nun dan mim ya bisa terpecahkan. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harusnya ada mic satu lagi. Bisa hidup nggak? So. Kesanain. Kesanain. Yang mana yang benar nih? Ya Allah. Nggak nyampe ya? Malah dikasih tengah ya? Nggak boleh malu ya? Ini mic-nya cuma sampai Mas Febi doang nih. Jadi gimana? Nggak usah pakai mic berarti ya? Pakai mic? Ya udah coba percobaan Mas Febi baca ta'awud. Boleh. Ta'awud. Jelas, jelas. Ta'awud. Ta'awud aja. Pegangan sama ini. Mas Gilang. Tipiskan ya-nya, bukan syayu, syai. Syaitoni, tau yang tebal, syaitoni. Sekali lagi. Udah bagus, tinggal ro-nya tebelin. Nirrojim, angkat pangkal lidahnya. Nirrojim. Ro. Sekali lagi. Ahsan tuh, Masya Allah.
Ini gimana mau ngetes yang lainnya nih? Saya tunjuk bagaimana? Ini kan kita sudah sepakat, tidak boleh malu nih. Tunjuk ya. Satu-satu dari sini. Oh ya gitu. Dari sini. Ya udah, ngurut aja. Tinggal mau dari kanan atau dari kiri. Jadi maju ke depan nanti. Betul, Ustaz. Kesempatan. Pakai mic katanya. Di sini. Karena mic-nya nggak nyampe, Ustaz. Masih syayu, syai. Nah, syaitu. Sana, to-nya 2 harokat aja saja. Jangan syaitu, syaitoni. Santu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa. Boleh, boleh. Satu lagi, ta'awud. Di sini, Ustaz, dekat. Sama semuanya, ya-nya tebal. Syayu, syai, syai. Habiskan dulu ya-nya. Syaitoni. Bagus, Masya Allah. San, kelas. Sabar, sabar. Itu memang agak kurang kencang ya. Coba nempel lagi, Ustaz. Nah, sudah 3 ya. Ya-nya tebal, to-nya kepanjangan. Ulangi. Minasyaitoni. To-nya 2 harokat. Yang tebal to-nya, ya-nya jangan ikut tebal, jangan syaitu, syayuto, syaitoni. Baik, nah, santum. Nah, kita lanjut dulu. Yang lain selamat ya. Tapi setelah ini kita baca basmalah, yang baca ta'awudz sama basmalah nanti, yang giliran maju. Jadi yang terakhir nanti dari ta'awudz sampai Al-Fatihah habis. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang juga pakai ha itu. Nirrohim. Bahkan sebagian tidak bisa mengucapkan ha. Kurang lebih 2 kali saya temui kasus seperti itu. Itu mungkin karena tidak dilatih saat awal mengucapkan huruf hijaiyah, sehingga antara ha sama ha-nya mirip sekali. Tapi lebih dekat ke ha yang aqsal halq gitu. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 2 santri yang sampai ditadrib beberapa kali, ya meskipun ada sedikit perubahan, namun itu karena mungkin tidak dilatih dari usia dini. Ya. Pakai ha. Seperti halnya tadi yang ha dengan kho, itu bertetanggaan saja. Ha dari sini nih. Ha sama ain itu dari wasatul halq, tenggorokan tengah. Kalau kita bacanya geser sedikit ke atas, jadi kho. Tempat keluarnya kho itu dengan ghoin. Ghoin, kho di sini nih. Wo, kho. Nah, rasakan. Cara mengucapkannya agak dekat ke rongga mulut. Kemudian kalau geser ke paling bawah, jadi ha ya. Ha sama hamzah itu di sini, bawah. Ha, ha, sama a. A, itu sama tempat keluarnya. Kalau tengah tadi apa? A sama ha. A. Ha ya. Beda ya? Jadi geser sedikit saja, tidak akurat dengan sesuai tempat keluarnya, akan berubah hurufnya. Lalu kalau kita rubah hurufnya akan berubah maknanya, pasti ya. 1 huruf saja berubah, pasti akan beda maknanya. Ya, antara mengucapkan a ya, dengan a, beda. Ain dengan hamzah, beda tempat keluarnya. Hati-hati mengucapkan huruf ha, jangan sampai tadi lari ke huruf kho ataupun huruf ha. Ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahi, nah itu ha, lafzul jalalahnya pakai ha. Yang ar-Rahman sama ar-Rahim pakai ha. Jangan tertukar ya. Ulangi sekali lagi dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sentum. Tadi ingat kata syaitoni. Jangan tebalkan huruf ya-nya, yang ditebalkan huruf to-nya. Ini juga yang paling sering terjadi kesalahan di luar ya. Biasanya ya, kasusnya itu kalau ada huruf tebal dengan huruf tipis bertetanggaan, sampingan, pasti yang tipisnya ikut tebal. Ya. Ihdinos, nos, no itu nun itu tidak akan pernah tebal. Kecuali dalam beberapa kondisi ketika sukun. Kalau nun fathah, dimanapun letaknya, di awal kata, ya, pertengahan atau di akhir kata, dia akan selalu tipis. Nun fathah tipis. Nah, tapi banyak yang baca ihdinos, no, na ya. Atau misalnya ghairil maghdubi alaihim wo, wawunya sudah tebal duluan, sama lamnya juga. Yang tebal itu bodnya, karena nanti kalau sudah walad bo baru tebal. Ini juga syaitu, nah, to-nya baru tebal, syai-nya tidak. Wasyaitonir rajim. Makanya belajar tahsin tidak bisa fokus dari satu kalimat ke kalimat, atau juga dari satu kata ke satu kata, harus dari satu huruf ke huruf yang lainnya. Sehingga tadi ya kita contohkan satu pengucapan huruf shod saja, 5 sifat yang harus kita sempurnakan di dalamnya. Oh shod ya, shod ada 6 sifat. Satu sifat saja tidak ada dari 6 tersebut, tidak akan sempurna huruf shodnya.
Nah, baru sekarang terbayang ya betapa pentingnya belajar huruf hijaiyah. Dari dulu mulai kita belajar Iqra, penting sekali. Maka ajarkanlah di usia dini ya, putra-putri kita. Baik, sekarang yang membaca ta'awud dan basmalah. Mungkin kalau kita waktunya tidak cukup, ya barangkali sampai ayat ketiga atau empat. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Fadhal Ustaz. Atau mau di random apa gimana nih? Said mau pindah dari kanan? Oh gini aja, yang terakhir maju nunjuk ya. Yang terakhir maju nunjuk tapi random nggak apa-apa. Silakan Ustaz. Oh, oh ini ya. Tafadhol Ustaz. Ya Allah. Ta'awud basmalah. Masya Allah. Jangan nir, rahmanir, kasroh hak sama nunnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya Ustaz, tunjukkan Ustaz, balas dendam. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Ta'awud, kemudian basmalah. Ta'awud, basmalah. Iya. Ya, tipiskan, toknya pendekkan. Syaitoni, syaitoni. Nah, Bismillah sama Rahmannya pendekan, 2 harokat. Masih. Bismillahi. Segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, santung. Nah. Tunjuk. Sebelah sana, boleh sebelah sana. Ayo, keburu azan ini tuh. Syayu. Syai. Nah, bismillah. Hak yang sukunya kurang jelas. Rahmani.
Santu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut, satu lagi. Enggak, maksudnya satu lagi, tunjuk. Nanti besok kita tambah ayat. Nggak apa. Tahu dulu. Nanti bisa mudirnya. Good. Itu kasrohnya. Hirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiik. Tambah ayat, kita tambah ayat dulu. Coba semuanya sekarang baca ta'awud dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini biasanya banyak yang memantulkan huruf lamnya. Mau yang alhamdu atau Rabbil Alamin. Termasuk kemarin yang paling banyak waktu di Purwokerto itu pekan lalu, hampir semuanya dipantulkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada qalqalah kecuali 5 huruf yang kutubu jadin atau baju di toko ya. Ba, jim, dal, to sama qaf. Tidak ada huruf lam di sana. Atau biasanya kalau enggak huruf lam, nun yang izhar atau mim yang izhar juga. Kayak an'amta tuh. Itu juga kadang suka mantul. Dibaca dengan jelas. Di antara sifatnya huruf lam itu apa? Bainiyah. Ya, tadi saya bilang masing-masing huruf punya sifat minimal 5. Kalau huruf lam punya sifat 6. Salah satunya bainiyah. Bainiyah itu di antara ciri-cirinya ketika kondisi hurufnya sukun, zaman atau durasinya itu pertengahan. Jadi ada yang namanya sifat syiddah, ya. Kemudian lawannya namanya rikhawah, kemudian sifat pertengahan di antara keduanya namanya bainiyah. Tentu banyak perbedaan dari 3 sifat ini. Salah satunya ketika kondisi hurufnya sukun. Kalau huruf-huruf syiddah, ketika hurufnya sukun, zamannya pendek, durasinya. Contohnya apa? Huruf qalqalah. Ab, ya. Aj, pendek. Ad. Kalau bainiyah lebih panjang. Lebih panjang daripada syiddah. Tadi misalnya al, lam, atau ain, a. Ya. Atau misalnya ro, ya, ar. Baru setelahnya ada sifat rikhawah. Kalau rikhawah paling panjang zamannya. Durasinya paling panjang saat pengucapan huruf kondisinya sukun. Contohnya apa? Shin misalnya as. Ya. Atau sin as. Nah, bahkan sampai ya, kondisi zaman ketika hurufnya sukun saja kita harus bisa profesional. Tempatkan mana yang durasinya pendek, ya, yang zamannya pendek, mana yang panjang, mana yang pertengahan. Jangan sampai justru malah huruf-huruf qalqalah dipanjangkan, ini tentu keliru. Nah, kalau huruf lam itu pertengahan. Tadi contohnya ya,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi jelas, hati-hati jangan sampai memantul. Jangan sampai memantul. Kita ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asrahnya, turunkan rangnya. Rabbil Alamin. Jangan sampai Rabbil Alamin. Min. Ini tidak sempurna vokal I-nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mumtaz. Mudah insya Allah ayat ini. Kita ulangi dari ta'awudz. Kemudian sampai ayat kedua. Baru nanti ada yang maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mumtaz, Masya Allah. Coba ditunjuk yang maju. Silakan. Dari ta'awudz, basmalah sama ayat kedua. Syaitani, syaitani. Sekali lagi. Nah. Rahmani. Bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Ini yang di sini belum ditengokin nih. Bagian pojok nih. Dan Hamzah. Silakan. Bagus. Haknya jelas. Hi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Haknya juga tuh. Alhamdulillahi. Coba lagi. Antum, Masya Allah. Satu lagi. Satu lagi. Silakan.
Po-nya, pendekkan lagi. Po-ni. Lagi 2 harakat. Pendekkan lagi. Bismillah. Bismillahi. Nah. Ahsantum, Masya Allah. Kita tambah 1 ayat lagi. Atau semuanya baca dulu. Ta'awud sampai ayat kedua. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ro-nya nih ya, ro fathah itu tebal. Nanti kita belajar tentang kondisi-kondisi tebal tipisnya huruf ro. Mungkin pekan depan bisa pakai papan tulis. Nah, yang jelas kalau ro fathah itu dia tebal. Ya. Bagaimana cara nebalkan huruf itu? Angkat pangkal lidah. Jadi ini misalnya lidah. Yang diangkat itu sini belakangnya. Ini misalnya torof, ujung lidah. Pangkal lidahnya angkat. Itu berlaku untuk semua huruf yang ingin ditebalkan. Tebal angkat aksol lisan, pangkal lidah. Kalau tipis turunkan. Jadi cara nebalkan huruf ro-nya bukan dengan memonyongkan bibirnya. Arwu. Tapi angkat pangkal lidahnya. Arwu. Coba bilang ro. Sambil dibuka mulutnya buat sempurna fathahnya. Ro. Arwo. Ya, bedakan nih. Arwo sama arwo. Jadi yang disempitkan itu lidah belakangnya. Lidah belakangnya sempitkan, naikkan kemana? Al-hanakul a'la, langit-langit atas. Bukan bibirnya yang disempitkan. Jadi kendali tebal tipisnya huruf itu ada di mana? Di sini. Pangkal lidah. Kita ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sentuh. Mungkin terakhir saya minta 3 orang baca dari ta'awud sampai ayat ke berapa ini? 3. Nanti sisanya kita pekan yang akan datang. Siapa tadi terakhir baca? Silakan. Nah, ini pertama. Tinggal liatnya aja. Ayatnya masih tebal itu. Syai, bukan yang lain. Syai, ini salah. Minasyaitoni, syaitoni. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal sinnya jangan diputus, jangan bismillahi rikhawah panjang zamannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Santung. Itu juga jangan diputus, jangan al. Bainiyah alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Dua lagi. Silakan Ustaz. Habis ini. Sama ayatnya syai. Tipis ya syaitoni. Coba lagi. Nah, basmalah. Hi, pakai ha. Him. Ha, al-ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Wah, pakai ha. Ar-Rahmanir Rahim. Santum, barakallahu fiik. Satu lagi terakhir. Kok gimana? Gimana ini katanya? Yang lain? Antum mau lempar siapa? Mau ngelempar ke siapa? Ini siapa? Ustaz Romi ini? Ustaz Romi katanya. Sweet. Sweet beneran. Yang mana? Yang menang maju. Ayo ini mau siapa terakhir ini? Oh ya, silakan. Ganti Ustaz Haji. Ta'awud sampai ayat 3. Bagus. Kurang kasrahnya. Ni, hi. Hi. Sama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya Allah, pengampu tahfidz udah lama ketemu lah. Bagus, Masya Allah. Pas kali 9:30 sesuai yang ini. Mungkin kita besok evaluasi kedatangannya bisa lebih tepat waktu lagi. Sebelum jam 8 mungkin kita
sudah standby di sini. Jadi lebih banyak lagi istifadah waktunya. Yang praktek sama yang dikoreksi bacanya juga bisa lebih banyak lagi. Nanti kita kalau sudah selesai surat Al-Fatihah, kita tambahkan mungkin satu surat pendek sampai benar-benar tahsin dasarnya sudah mulai kuat. Sama sepemikiran saya dengan Ustaz Subron juga, kita fokus dengan tahsin. Nanti mungkin bisa kita tambahkan di kelas yang lainnya, ditambahkan teori, nanti bisa dibantu dengan tajwid bergambar, sama nantinya kalau ada setoran hafalan juga ya bisa jangka panjang insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk memperbaiki bacaan, lebih-lebih lagi untuk istiqomah ya. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.